Mengampuni, gampang ya diucapinnya, tapi buat ngelakuinnya, wah itu cerita lain. Apalagi kalau lukanya dalam banget. Hari ini kita akan bedah tuntas kenapa ini begitu penting dan yang terpenting gimana caranya menurut sebuah perspektif iman yang sangat mendalam. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita berhenti sebentar deh. Coba, jujur sama diri sendiri. Lihat ke dalam hati Anda sekarang. Ada nggak sih kepahitan yang masih nyangkut di sana buat seseorang? Mungkin sebuah ganjalan yang udah lama banget Anda pendem? Soalnya begini, sikap nggak mau mengampuni itu bukan cuma urusan pribadi loh. Ini tuh kayak polusi spiritual. Awalnya mungkin kecil, tapi pelan-pelan dia merembes, ngeracunin semua yang ada di sekitar kita, dan tanpa sadar, orang lain jadi ikut kena getahnya. Siap? Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat gimana kepahitan itu persis kayak racun. Terus kita masuk ke sebuah kisah dahsyat tentang dua utang, bongkar apa inti masalahnya, lurusin beberapa mitos tentang pengampunan, dan terakhir, gimana caranya mengampuni dari hati. Baik, yuk kita mulai dari bagian pertama. Kita perlu paham betul betapa berbahayanya racun kepahitan ini. Coba dengerin kutipan ini. Ini bukan teori, ini adalah kehancuran nyata dalam hidup seseorang. Kalimat "saya hanyalah cangkang manusia" itu, wow, dalam banget. Kepahitan yang disimpan itu benar-benar ngegrogotin hidup dari dalam, ngancurin hubungan, dan nyedot semua kebahagiaan. Terus, solusinya apa dong? Nah, untuk ini kita perlu dengerin sebuah perumpamaan yang luar biasa. Sebuah cerita yang bakal menjungkir balikan logika kita tentang utang piutang dan pengampunan. Semuanya itu berawal dari pertanyaan Rasul Petrus, yang mungkin waktu itu ngerasa udah bijak dan murah hati banget. Dia nanya, "Tuhan, kalau saudaraku salah sama aku harus maafin berapa kali? 7 kali cukup kan?" Dia pikir angka 7 itu udah banyak banget. Dan jawaban Yesus bener-bener di luar dugaan. Bukan 7, tapi 70 kali 7. 490. Ini bukan soal matematika. Ini adalah sebuah pesan yang radikal. Pengampunan itu seharusnya tanpa batas. Dan buat ngejelasin poin ini, Yesus menceritakan sebuah drama dalam 3 babak. Mari kita tonton bareng-bareng. Siap-siap ya, karena alur ceritanya bakal sangat mengejutkan. Inti dari drama ini adalah perbandingan yang jomplang banget. Di satu sisi ada utang 10.000 talenta, jumlah yang mustahil, gak kebayang gimana cara bayarnya seumur hidup. Di sisi lain, utang 100 dinar, yah, setara beberapa bulan gaji lah. Ingat-ingat perbandingan ini ya, karena ini kuncinya. Babak pertama, anugerah yang gak masuk akal. Hamba ini sujud, mohon-mohon ampun buat utangnya yang segunung. Dan sang raja, dia tergerak oleh belas kasihan. Dan seketika itu juga, seluruh utangnya dihapus. Lunas. Dia bebas total. Tapi lihat, apa yang terjadi selanjutnya? Ini bagian yang bikin kita geleng-geleng kepala. Hamba yang baru aja dibebasin dari utang triliunan ini, keluar dan nemuin temennya yang utang recehan sama dia. Apa yang dia lakuin? Dia cekik temennya itu, dan dia jeblosin ke penjara. Tega banget kan? Babak ketiga, keadilan yang menakutkan. Pas raja dengar kabar ini, belas kasihannya langsung berubah jadi murka. Hamba itu dipanggil lagi, pengampunannya dibatalin, dan dia diserahin ke Algojo. Kenapa? Karena hatinya yang gak mau mengampuni, itu nunjukin kalau dia gak pernah benar-benar ngerti dan menghargai pengampunan super besar yang dia terima. Jadi, apa sih intinya dari cerita yang bikin merinding ini? Nah, disinilah kita sampai ke jantung permasalahannya. Semuanya itu tentang skala, semuanya tentang perspektif. Perumpamaan ini tuh kayak cermin buat kita. Utang 10.000 talenta itu gambaran dosa kita di hadapan Tuhan. Nggak terukur, nggak akan bisa kita bayar. Sementara kesalahan orang lain ke kita, segede apapun rasanya, itu cuma utang 100 dinar kalau dibandingin. Jauh banget bedanya. Jadi, pengampunan sejati itu bukan soal kita jadi orang yang lebih baik atau lebih suci. Bukan. Pengampunan itu adalah luapan rasa syukur dari hati yang sadar betapa gedenya pengampunan yang udah kita terima duluan. Ini adalah sebuah respons, bukan cuma sekedar tindakan. Oke, sekarang kita tahu kenapa kita harus mengampuni. Tapi pertanyaannya, pengampunan itu sebenarnya apa sih? Soalnya banyak banget salah kaprah di luar sana, jadi ayo kita luruskan beberapa hal yang penting banget.
Nah, ini krusial banget. Mengampuni itu bukan berarti kita bilang, oh perbuatan jahat itu nggak apa-apa kok. Bukan juga berarti pura-pura nggak sakit atau ngabain keadilan. Dan yang pasti, bukan berarti harus langsung lupa. Mengampuni itu adalah sebuah keputusan untuk melepaskan hak pribadi kita buat balas dendam. Nah, kalau gitu gimana caranya kita bisa sampai ke titik di mana kita bisa mengampuni dari hati? Jawabannya, dan ini adalah puncak dari pembahasan kita, ternyata terletak pada iman kita. Ujung-ujungnya, akar dari ketidakmampuan kita buat mengampuni adalah ketidakpercayaan. Saat kita nyimpen dendam, kita tuh sebenarnya kayak lagi bilang ke Tuhan, aku nggak percaya engkau adil, aku nggak percaya engkau bisa beresin ini. Jadi, biar aku aja yang jadi hakim dan algojonya. Jadi jalannya tuh gini. Pertama, kita benar-benar sadar utang kita sendiri itu luar biasa besar. Kedua, kita terima pengampunannya dengan syukur yang meluap-luap. Ketiga, kita serahin hak untuk membalas ke Tuhan, karena itu memang haknya. Dan barulah dari sana, kita bisa dengan tulus memilih untuk melepaskan utang orang lain ke kita, dengan percaya penuh sama keadilannya yang sempurna. Dan kita kembali ke kalimat penutup perumpamaan yang begitu menusuk itu. Ini bukan sekedar ancaman, tapi sebuah undangan yang mendesak untuk kita memeriksa isi hati kita. Setelah melihat betapa besarnya anugerah yang sudah kita terima, masihkah kita memilih untuk menggenggam erat kepahitan itu?